Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih pada kesempatan maghrib ini bisa melaksanakan salat maghrib berjamaah, dan kemudian selanjutnya diadakan ceramah agama atau tausiah ringkas menjelang Isya, menunggu Isya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan, mendapatkan doa malaikat ketika berada di dalam masjid sambil menunggu salat berikutnya sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun ketika salat tadi sudah berulang-ulang, ya gitu, di dalam 17 rakaat yang kita lakukan, kita selalu mengucapkan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita, di dalam batin kita, bahwa tidak ada yang besar kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menolong permasalahan hidup kita kecuali Allah. Walaupun kita secara manusiawi ada saling tolong-menolong, ya, di dalam kebaikan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita ada saling tolong-menolong di dalam kebaikan sesama manusia, namun tentu saja di hati kita yang terdalam tetap mengakui bahwa apapun pertolongan dan dari siapapun pertolongan yang diberikan, ya, secara akidah kita meyakini semuanya terjadi dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan bersama-sama sesuai yang diamanahkan dari takmir dan sesuai juga dengan bidang yang selama ini ulun geluti selama kurang lebih 14 tahun, ya, jadi lebih banyak kepada istilah bahasa Inggrisnya itu problem solving. Artinya adalah sebuah upaya untuk mengatasi masalah, sebuah upaya untuk mengatasi masalah. Yang kedua adalah tentang parenting. Atau tentang keluarga, ya, permasalahan keluarga. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama mengkaji sesuai dengan judul yang ada, yaitu Al-Quran sebagai solusi permasalahan hidup. Al-Quran sebagai solusi permasalahan hidup. Dan alhamdulillah di masjid ini juga sudah banyak, ya, dilaksanakan kegiatan-kegiatan, baik kajian, ceramah agama yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian alhamdulillah dengan izin takmir juga sudah ada pengajian atau belajar mengaji
setiap malam Senin, malam Rabu dan malam Sabtu, ya, untuk melancari, dan juga bagi yang belum lancar atau belum bisa sama sekali, ya. Nah, itu semuanya insya Allah mudah-mudahan juga sebagai salah satu solusi, ya, karena kata orang sekarang, jangan hanya bisa mengkritisi, ya, tapi tidak bisa memberi solusi, ya. Itu kata Haji Syaukani yang di belakang itu, ya. Jadi harus bisa memberi solusi. Jadi tidak hanya bisa mengkritik, tetapi harus ada apa jalan keluarnya. Ya, ujar istilah, ya, orang gambut kah, orang mana ini, ya, win-win solution. Ya, jadi apa? Solusi sama-sama menang. Nah, ini yang kita harapkan bisa dirumuskan di dalam permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi, baik itu masalah pribadi, masalah rumah tangga, ya, masalah di kampung, masalah di masjid, ya, dan dimanapun, ya, bagaimana kita berupaya mencari yang disebut dengan win-win solution itu, ya, solusi sama-sama menang, ya, solusi sama-sama menang, ya, kalau bisa seperti itu. Data yang kita dapatkan dalam 5 tahun terakhir, betapa memang ini PR besar bagi pemerintah, ya, yang memang bertanggung jawab untuk mengatasi semua permasalahan-permasalahan negara, permasalahan-permasalahan tingkat provinsi, tingkat daerah, tingkat kota, ya, kabupaten, kecamatan, sampai ke tingkat kelurahan. Itu semuanya menjadi tugas pemerintah, ya, dan kita masyarakat bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, apa yang kita bisa sumbangkan, kita sumbangkan, ya. Apa yang bisa tenaga yang kita berikan, kita berikan. Dan itu juga yang diharapkan di Muhammadiyah, ya, bahwa kita apabila ada kemampuan, kita berusaha untuk menyumbangkan, ya, sebagaimana slogan, ya, hidup-hidupilah Muhammadiyah. Jadi seperti itulah kita berupaya untuk apa yang bisa kita sumbangkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama ini Pak, Bu, ya. Pertama adalah konflik rumah tangga dan perceraian. Datanya lumayan besar. Terdapat 3,17 juta keluarga yang mengalami konflik perceraian. 246.018 keluarga mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Dan ini memang sangat korban itu kebanyakan adalah memang perempuan. Yang kedua, kemiskinan dan pengangguran. Maret 2023 mencapai 9,54%. Jadi sekarang ini 2023 kemarin 26,36 juta. Tingkat pengangguran 8,75 juta orang. Selanjutnya kesehatan mental dan tekanan psikososial. Inilah yang sehari-hari kita temui. Ya, kesehatan mental, kemarin ada, ya, sebagai contoh kasus, ya, seorang mahasiswa umur masih 20 tahun, tapi karena bertentangan dengan orang tua. Jadi yang orang tuanya inginnya anaknya sekolah di Banjar saja, ya, karena anaknya cuma sisa 2, anaknya cuma 2, ya, sedangkan anaknya ingin ke Jawa. Ketika ini terjadi pertentangan, kemudian ada konflik di kampus, akhirnya melebar kepada bahwa dia merasa gagal di dalam studinya, dalam kuliahnya. Karena apa? Karena dia di dalam pikirannya kawan-kawannya sudah maju di Jawa, sementara dia masih seperti itu saja kondisinya. Nah, sehingga akhirnya mengalami yang disebut dengan depresi. Ini tingkatnya sangat lumayan. Ya, jadi 1 dari 5 orang, berarti 20%. 1 dari 5 orang di seluruh dunia ini, ya, mengalami gangguan mental setiap tahun. Nah, yang paling banyak ini adalah depresi dan kecemasan. Depresi itu salah satu cirinya adalah muncul pikiran rasa tidak berdaya, tidak mampu, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, yang ujung-ujungnya bisikan setan itu adalah ingin bunuh diri atau lebih baik mati. Nah, ini ciri depresi. Jadi kalau kita di rumah, atau di tetangga kita, atau ada keluarga jauh kita, keluarga dekat kita mulai sudah mengurung diri, ya,
kemudian sudah mengalami rasa gagal, mengucapkan berkali-kali, maka ini kita waspadai dia mengalami depresi, harus segera dibantu. Kemudian kecemasan ini juga Pak banyak sekali ini diderita oleh generasi Z. Ya, namanya istilah kedokterannya NCT disorder. Ini juga banyak. Ya, salah satunya adalah namanya disebut dengan fobia sosial. Ini perlu dibantu juga Pak. Kalau ada anak-anak kita, cucu kita tidak mau keluar rumah, ya dengan berbagai alasan, salah satunya tidak mau, tidak berani bertemu dengan orang banyak. Nah ini juga harus dilakukan upaya-upaya penyembuhan, pengobatan. Kemudian yang keempat, kenakalan remaja dan kekerasan terhadap anak dan perempuan. 1 dari 3 perempuan, 30%, pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, ya, terjadi di lingkungan rumah tangga. Dan yang sekarang lagi viral adalah kasus di Martapura. Sebuah pondok, pimpinan pondok melakukan pelecehan seksual kepada 30 santri laki-laki. Laki-laki lawan laki-laki Pak. Laki-laki lawan laki-laki ya. Mudah-mudahan ya bisa betul-betul kalau memang terjadi benar, maka mudah-mudahan terungkap. Ya, karena kasus seperti ini kalau tidak hukumnya betul-betul ditegakkan, maka korban ini ada kemungkinan dia juga akan melakukan kepada orang yang lainnya. Jadi bila sudah jadi korban, dia ada kecenderungan ya secara seksual akan tertarik juga kepada laki-laki. Kalau laki-laki ya mengganggu atau melecehkan laki-laki, laki-laki yang korban ini ada kecenderungan melakukan perbuatan yang sama. Mudah-mudahan kita doakan. Ada teman di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak, katanya ada beberapa pesantren yang pernah ditangani, kasusnya itu tidak pernah selesai. Nah ini memang perlu masyarakat, terutama masyarakat yang sekitar, betul-betul menjaga kasus tersebut agar bisa betul-betul terungkap. Kemudian data antar pelajar juga meningkat dari 58 desa atau kelurahan pada tahun 2005 menjadi 108 desa atau kelurahan pada tahun 2008. Ini adalah 5 hal yang menjadi di dalam 5 tahun terakhir ya, kesenjangan sosial dan kriminalitas juga menjadi PR kita semua. Ya, bagaimana minimal adalah kita menjaga keluarga kita agar keluarga kita jangan sampai terlibat. Kalau bisa kita terlibat yang lebih jauh di dalam komunitas untuk mengatasi kenakalan remaja, komunitas anti narkoba, ya, komunitas-komunitas yang mungkin mereka kerjanya touring dan lain sebagainya, tapi bisa dimasuki untuk dalam rangka dakwah atau agar mereka bisa tetap terjaga keislaman. Kemudian bagaimana seseorang merespon atau menanggapi masalah. Jadi masing-masing orang bisa berbeda-beda di dalam merespon suatu masalah. Dan ini menarik ya. Jadi ada sebuah penelitian ya. Ada penelitian-penelitian yang memoto ya, baik otak atau sel-sel tubuh kita, sehingga kemudian bisa terlihat bahwa seseorang itu mengalami stres atau tidak. Ini sebagai contoh ini. Ini bagaimana sebuah sel tubuh kita bisa dipoto ya. Ini adalah sel saraf. Sel saraf yang bisa dipoto, kemudian dilihat bisa seseorang itu dari tingkat stresnya. Nah ini. Awas mana Pak? Teknisnya Pak. Ya, jadi ini sebagai contoh gambar video di mana kalau dilihat di sini yang warna hijau. Nah, yang warna hijau ini adalah sel-sel saraf yang sedang menahan stres. Ya.
Maaf, kami ulang. Nah, ini adalah gambar sebuah sel saraf yang dipoto. Nah, di sini kelihatan yang berwarna hijau adalah bagaimana sel-sel saraf kita sedang menahan stres, tekanan pikiran yang sedang melanda. Supaya apa? Supaya tubuh kita tahan terhadap tekanan yang ada, ya, terhadap tekanan pikiran yang sedang melanda. Nah, di sini kelihatan bahwa itu yang berwarna hijau menunjukkan aktivitas endosomal namanya. Usaha menahan agar stres di tubuh kita itu tidak menyebabkan kerusakan. Yang kedua, riset menunjukkan sakit fisik itu sebagian besar disebabkan oleh sakit pikiran. Ada teori atau penelitian 60-70% sebelum kita sakit fisik didahului dengan pikiran. Nah, makanya Bapak Ibu, ya jangan terlalu banyak pikiran. Ya, kalau sudah di kantor jangan dibawa balik ke rumah, ya kan? Ini masalah di kantor, sangitnya di rumah. Adalah seperti itulah, ya. Jadi bagaimana begitu juga kita marahnya permasalahan di rumah tangga, ya, meledaknya di kantor, anak buah yang kena, ya. Nah, ini juga harus kita bagaimana berupaya pikiran kita itu, ya, dengan izin Allah bisa kita usaha ikhtiarkan agar bisa menahan, agar yang sekarang disebut positive thinking, ya, berpikir positif. Ya, mungkin bahasa agamanya husnuzan, baik sangka, ya, terhadap apapun yang terjadi yang sudah ditakdirkan Allah. Sehingga Rasulullah ketika terjadi sesuatu, ketika terjadi masalah, maka kata Rasulullah, janganlah engkau katakan andaikan terjadi seperti ini, andaikan terjadi seperti ini. Kadang-kadang kan kita bisa seperti itu. Apabila terjadi sesuatu, kenapa jadi dilakukan seperti ini? Kenapa jadi dilakukan seperti ini? Coba jangan seperti ini, coba jangan seperti itu. Memang otak kita tercipta oleh Allah selalu memikirkan sebab akibat. Ya, otak kita memang seperti itu. Tapi bagaimana ketika takdir itu sudah terjadi, kita melatih batin kita melatih hati kita, ya, agar bisa tenang, ya, di dalam menghadapi permasalahan hidup tadi. Karena apa? Karena kita selalu takbir di 17 rakaat itu Allahu Akbar, kali berapa itu takbirnya? Ya, takbir intikal, Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram, kemudian takbiratul intikal dan seterusnya. Berapa kali takbir kita besarkan Allah, maka mudah-mudahan, ya, yang sifatnya keduniaan itu menjadi kecil. Termasuk masalah-masalah hidup yang kita rasakan. Nah, cerita takmir ini, ya, kata beliau kalau cuma kritikan-kritikan ataupun masukan-masukan itu masih bisa diatasi. Ya, karena apa? Karena yang dahulu itu lebih besar. Ya, lebih besar apa? Lebih besar tantangannya. Bisa fisik, ya, bisa dibawakan parang mandau, ya. Nah, tetapi ya seperti itulah kita menghadapi, ya, cobaan-cobaan hidup, kita kembali menyerahkan kepada Allah. Nah, kata Rasulullah kemudian, jangan dikatakan andaikan-andaikan, tetapi apabila sudah terjadi, katakanlah qadarullah wa masya'a fa'al. Telah ditakdirkan sesuatu itu terjadi dan dia Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Kalau sudah terjadi, ya, baru kita kemudian apa kekurangannya, hari-hari selanjutnya apa yang perlu kita perbaiki. Ya, selalu kita melatih problem solving yang demikian. Supaya apa? Supaya bukan yang tertanam tadi, yang stres tadi, yang warna hijau tadi, itu nanti berkurang, semakin berkurang, ya bahasanya tuh tubuh tidak tahan lagi, tubuh menyerah. Sudah menyerah aja dah, kita sakit aja dah, garingan aja dah kita. Ya toh, ya, habis itu garing, ya kan. Nah, bisa macam-macam, bisa meningkat adrenalinnya, tekanan darah tinggi. Ya. Meningkat adrenalinnya, meningkat kortisolnya, gelisah. Ya, hormon-hormon yang tercipta gara-gara pikiran yang negatif, ya, atau terlalu memikirkan terhadap suatu masalah. Adrenalin juga terlalu banyak di otak kita, malam gak bisa guring, ngalih mana guring. Nah, ini banyak banget ada ke rumah ulur nih, insomnia namanya. Jadi ngalih guring. Nah, memikirkan terus nih kayak apa ini, ya. Nah, yang kedua ini,
Yang pertama tadi adalah stres, pikiran tertekan. Ya, kita memang kemudian selalu memikirkan permasalahan tersebut. Makanya kalau bisa kita gantikan dengan zikir, kita gantikan ceramah agama, kita gantikan motivasi hidup, ya, bagaimana hidup sehat, ya, nah, bagaimana mengatasi masalah, bukan kepada masalahnya, tapi apa langkah-langkah agar masalah itu selesai. Bukan kepada masalahnya yang kita pendam terus, kita simpan terus, tetapi bagaimana masalah ini agar selesai. Apa langkah-langkah berikutnya? Musyawarah, ya. Karena kata Rasulullah tidak akan rugi orang yang bermusyawarah dan tidak akan salah orang yang melakukan istikharah. Yang kedua adalah membenci masalah. Nah, jadi contoh kasus yang ulun sampaikan tadi, dia benci sekali. Pokoknya sudah ini tidak bisa lagi dah. Hidup ulun ini terserah mama ulun aja sudah. Ya kayak apa kalau ulun ini kada kawal lagi dah memikirkan. Terus hendak jadi apa ikam? Pokoknya kada ada lagi ulun kehendak. Nah, ya sudah. Dalam pikiran ulun ini hendak mati aja sudah. Nah, kasihan kan? Jadi di satu sisi memang generasi Z ini generasi yang memang banyak hidupnya nyaman. Hidupnya agak nyaman, lalu kemudian sedikit saja kena masalah mudah untuk menyerah. Nah, ini generasi Z. Yang berikutnya adalah tentang bagaimana seseorang yang ketika dapat masalah benci sekali dengan masalah itu, ya, membenci masalah, baik masalahnya, baik orangnya, baik kenangan masa lalunya, sampai bisa disebut dengan trauma, ya, trauma masa lalu, ya. Pernah orang yang trauma ini apabila dia karena apa? Karena betul-betul trauma. Kenapa jadi trauma? Naik beca, Pak. Jadi naik beca ceritanya ini. Ketika naik beca tiba-tiba dipanggil oleh paman becanya. Pas melihat ke belakang, paman becanya membuka selawar. Nah, sejak itulah dia trauma dengan tukang beca. Setiap kali melihat tukang beca, dia mau lari. Ini disebut trauma. Nah, apa yang terjadi kalau ini bisa terjadi pada diri kita? Nah, ini otot jantung. Ini otot jantung. Jadi otot jantung kita dipoto. Jadi ada 40.000 sensori neurits jantung. Segala emosi negatif, marah, kesal, benci, ya, kemudian kita simpan dalam waktu yang lama. Nah, maka apa yang akan terjadi? Nah, jadi apabila kita simpan emosi negatif tadi, maka dia akan menyakiti jantung. Jadi makanya ini salah satu sahabat Rasulullah SAW, ya. Oke, sebelum ini saya bacakan dulu ini, ya. Jadi yang pertama, membenci itu menelan racun tapi berharap orang lain yang keracunan. Yang kedua, jantung memiliki 40.000 sensori neurits, mirip dengan sistem saraf di otak. Segala emosi negatif, marah, kesal, benci, kecewa, kemudian kita simpan, ya, kemudian akan dikomunikasikan ke jantung. Makanya jantungnya itu dia seperti bekerja keras, ya, dan akhirnya ya, di dalam tahap-tahap tertentu maka ada yang disebut dengan gagal jantung, kemudian ada jantung koroner, ya, dan seterusnya. Nah, ada salah satu contoh sahabat Rasulullah yang didatangi kalau tidak salah oleh Abdullah bin Amr, ya. Setiap hari, beberapa hari ketika ada majelis Rasulullah SAW, maka Rasulullah menyebutkan, kata Rasulullah, sebentar lagi akan ada ahli surga. Sebentar lagi akan ada ahli surga. Esok pengajian lagi, tiba-tiba beliau mengatakan lagi, sebentar lagi akan ada ahli surga. Sampai 3 hari berturut-turut. Abdullah bin Ammar ini, wah, apa ini rahasianya? Ya. Coba bang pemalam. Nah, kalau diberi amalan sini apa? 3 hari berturut-turut Rasulullah mengatakan beliau ini adalah ahli surga. Maka diselidikilah sampai 3 malam. Ya. Dan ternyata Abdullah bin Amr ini agak meremehkan. Ya. Biasa-biasa saja kelihatannya amalannya, paling kalau bergerak, kemudian berzikir, kemudian subuh bangun sholat berjamaah. Nah, itu amalan beliau. Sudah 3 hari tidak ada sesuatu yang istimewa menurut Abdullah ini.
ya, maka beliau pulang dari sahabat Ansor tadi. Itu adalah salah seorang sahabat Ansor. Terus kata Abdullah tadi, aku mendengar engkau disebut oleh Rasulullah 3 hari berturut-turut engkau adalah ahli surga. Apa rahasia, apa amalannya? Setelah diberitahu, tidak ada yang engkau lihat, tidak ada yang istimewa kecuali apa yang engkau lihat. Menyampaikan seperti itu. Pas sudah itu, kalau begitu aku pulang, terima kasih. Sebelum pulang, maka kemudian beliau mengucapkan tidak ada yang kulakukan ya kecuali adalah ada satu riwayat mengatakan bahwa sahabat Ansar tadi memaafkan orang yang menyakiti hatinya setiap malam. Amalan yang sederhana, ya, amalan yang sederhana, amalan yang ringan, tapi ternyata menyebabkan jaminan dari Rasulullah sampai 3 hari berturut. Riwayat yang lain mengatakan bahwa beliau ini tidak ada will. Nah, sebagaimana materi profesor yang beberapa pekan yang lalu, beliau itu tidak ada will, tidak ada iri, tidak ada dengki, ya, tidak ada benci kepada kaum muslimin. Dan ini salah satu terapi yang ulun gunakan di rumah. Kalau orang datang ke rumah itu digunakan namanya forgiveness terapi. Terapi memaafkan. Nah, jadi coba seminggu. Coba, ada teori sekarang ada yang mengatakan 21 hari. Ya, untuk merubah kebiasaan itu menjadi permanen. Ada yang mengatakan 40 hari. Ya kah? Nah, 40 hari dulu jari lah Pak Farhan. 40 hari dulu jari. Nah, itu teorinya jamaah tablik ya, 40 hari dulu ya. Kemudian apalagi? Kemudian ada lagi yang mengatakan teorinya 4 bulan ya, supaya karakter itu terbentuk. Jadi ada teori barat, teori timur, dan teori dalam Islam sendiri ya. Nah, ini contoh. Kenapa? Coba perhatikan, kalau orang patah hati, nah, Anda kawin sudah, ya kan? Undangan sudah dibagi, batal, tidak datang pengantinnya. Nah, ini kayak apa rasanya, ya? Maka itu jantung langsung terasa sesak, ya. Itu sakitnya tuh di sini, ya. Sakitnya tuh di sini, ya. Kemudian ketika marah sama orang, ya, kita juga akan merasakan perasaan yang bergejolak itu di dalam dada, kan? Hanya kalau lagi sangit itu, wah, dada kita nih hendak maju, hendak menyerang, ya kan? Nah, kemudian ketika membenci seseorang, adrenalinnya meningkat, namanya hormonnya adrenalin. Nah, akhirnya kita sulit tidur. Karena apa? Jantung terinduksi, ya, dan dia seperti kita bekerja berat, ya, alih guring. Ya, oke. Selanjutnya bagaimana solusi Al-Quran? Ya, pian-pian sudah baca juga ini ayat-ayatnya juga sudah, ya. Dan kemudian kita lihat dulu, kita dengarkan dulu videonya, ya. Ini hasil penelitian. Nah, bagaimana otak manusia ketika dibacakan Al-Quran? Ya, alhamdulillah ini kita ada pengajian, kemudian ada belajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan manfaat daripada mendengarkan dan membaca. Ini connect suara kawas? Tidak. Oh, tidak ada suaranya Pak Ena. Ya, jadi ini aja lah ulun bacakan aja berarti. Ini tidak alatnya belum ada, ini connect dari laptop muncul suara di sana. Ini belum ada. Jadi mendengarkan Al-Quran ternyata mampu menstimulasi media prefrontal namanya di otak kita ini. Yang warna-warna merah ini. Bapak ibu-ibu, warna merah ini dengan kita bisa mendengarkan Al-Quran saja, maka otak kita akan dilatih untuk punya kontrol diri yang baik. Jadi kalau pian gak ada 4 pengajian, duduk aja 3 mendengarkan. Itu lama-kelamaan otak kita yang warna merah itu akan, dia ketika dipoto menimbulkan potensi-potensi, ya, bahwa seseorang itu akan mudah untuk mengontrol dirinya, termasuk kontrol marah, kecewa, sakit hati, patah hati, ya, apalagi sangkal, bahasa Jawanya mangkel kah apa. Nah, ini semuanya bisa dibantu dengan bacaan Al-Quran. Baik, dalam penelitian itu dilakukan 210 kali eksperimen, 5 responden, 39 kali dibacakan
Al-Quran. Sebanyak 85 kali pengulangan. Kemudian bacaan teks bahasa Arab sebanyak 85 kali eksperimen. Dan 40 kali eksperimen berikutnya tidak mendengarkan bacaan apapun. Apa hasilnya? Hasilnya adalah menunjukkan hasil positif bahwa mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran memiliki pengaruh yang signifikan. Ada dampaknya dalam menurunkan ketegangan urat saraf reflektif. Ya, jadi urat saraf kita menjadi kendor, ya, menjadi mudah untuk melakukan kontrol diri kita. Ya, mudah mengatasi penyakit hati, penyakit batin, ya, sebagaimana yang ada kita sebutkan tadi. Ugil tadi, iri, dengki, marah, benci yang terpendam. Ya, kita sekarang kita latih ya mengikuti sahabat Ansar tadi. Ya, setiap malam atau setiap ada waktu, terutama waktu kita teringat, Pak. Ya, ini kan misalnya ada bisnis nih, ada pedagang, ya, hutang 200 juta, sampai wah ini kan bayar-bayar. Ini kayak apa sangkanya lah, misalnya, ya. Ini sesuatu yang kadang-kadang ya bisa terpendam di dalam hati kita. Yang kedua adalah menghayati dan mempraktekkan Al-Quran. Jadi harus dihayati kemudian kita praktekkan. Nah, ada beberapa praktek yang bisa kita lakukan. Dan alhamdulillah Al-Quran ini juga sebagai solusi masalah kehidupan kita. Kemudian salah satunya terkait kesehatan mental dan tekanan psikososial tadi. Bagaimana kehidupan di sekitar kita itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Contoh misalnya ada anak-anak kita yang dari pondok, ya, misalnya di pondok ataupun di sekolah-sekolah, bertemu dengan temannya, ya. Kalau zaman bahari, mungkin zaman pian pun atau zaman ulun pun kalau ditampar kawan, ya paling menangis, ya. Atau saling membalas, berkelahi, berkawan lagi. Nah, bedanya dengan anak-anak sekarang, ya ada yang memang mereka ketika mengalami dihina, ya, atau jelek-jelekan berulang-ulang, ya kadang ada yang sampai tidak mau lagi sekolah. Ada yang tidak mau sekolah, ada yang pindah sekolah dan lain sebagainya. Ya, tapi itu juga solusi agar jangan terulang lagi terhadap kejadian-kejadian tersebut. Nah, ini disebutkan, ya, Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup umat manusia. Hudal linnas. Petunjuk bagi permasalahan-permasalahan kita. Mudah-mudahan kita setelah kita belajar mengaji, sudah bisa lancar kita pelajari kemudian terjemahnya dan tafsirnya. Ya. Nah, yang pertama, Al-Quran itu sebagai solusi harus kita sadari bahwa memang dunia ini diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ujian. Memang dunia ini diciptakan Allah sebagai ujian kita. Aslinya kan kita ini di surga. Aslinya di surga Nabi Adam. Kemudian diusir dari surga karena godaan iblis. Kemudian kitalah keturunannya mendiami dunia ini. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa menyelesaikan ujian-ujian kehidupan ini, ujian iman ini, ya, sehingga kita bisa kembali ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Menghadapi ujian dan cobaan hidup, dan yakinilah bahwa Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang kedua, mindset yang perlu kita tanamkan adalah, jadi yang pertama itu seberapapun besarnya ujian kita, seberapapun macam-macam kata-kata orang, ya, kritikan orang, maju terus ya jasawani. Ya. Jadi kita yang kedua adalah meminta pertolongan kepada Allah. Agar kita berkah, agar kita lancar apa yang kita niatkan untuk kebaikan itu, maka kita minta pertolongan Allah. Sehingga kita betul-betul berada di dalam penjagaan Allah SWT. Jadi anak ulun atau beberapa santri yang di sini maraki ulun kayak ulun supaya jangan lagi dibully. Jadi ulun ada di dalam Al-Quran itu doanya, Robbi najjini minal qaumil zalimin. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah aku daripada orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ini bisa kita baca semuanya nih, ya.
Kalau ada yang berbuat zalim, kita baca ini, ya. Kemudian doa, ya, doa kepada Allah SWT. Yang selanjutnya adalah optimis di dalam menghadapi kesulitan. Ya. Dalam Al-Quran Allah sebutkan inna ma'al usri yusra. Ya, sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Dan yang keempat, di dalam rumah tangga ini penting sekali komunikasi dan kasih sayang dalam rumah tangga, agar jangan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena apa? Karena kata-kata itu, bila kata-kata yang negatif itu sekarang disebut, ya, istilah sekarang namanya toksik. Nah, jadi toksik. Jadi orang toksik, kata-katanya toksik ya. Ya, ini Bu generasi Z nih. Ya, kenapa ketemu lagi bakalan lawannya si nya tuh toksik. Anak-anak SMP, SMA, ya, toksik. Jadi kata-katanya itu beracun. Ya, beracun ini bila mendengar suara sidin itu ya, sakit pada. Pokoknya kayak digerukut bidawang. Ya. Ya. Nah, sakit sekali bila mendengar kata-kata beliau itu. Nah, ini contoh toksik tadi, ya. Tapi mudah-mudahan anak-anak cucu kita doakan. Suruh baca Robbi najjini minal qaumiz zalimin, supaya jangan dibully, ya. Jangan dihina, jangan dicaci dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, kita selalu berusaha untuk menghindari perbuatan keji dan munkar, yaitu dengan melaksanakan sholat. Kita jaga betul sholat 5 waktu. Dan rata-rata yang datang ke rumah ulun itu memang pasti ulun tanya, sholat 5 waktu atau tidak. Dan rata-rata yang datang bermasalah ini adalah sholatnya kurang. Ya, bisa 1, bisa 2, ada yang 5 Pak, ada sembahyang sama sekali. Ada sembahyang 5 sama sekali. Jadi habis itu, kenapa ulun gak ada sembahyang lagi? Ulun dahulu belajar agama ini kebetulan di Solo. Ya. Ulun ini gerakan-gerakan yang keras. Nah, dan salah satunya adalah yang beliau sebutkan itu, ya, ada juga yang menyimpang. Ya, salah satunya adalah boleh mencuri untuk mendirikan untuk perjuangan gerakan itu. Nah, itu salah satu yang akhirnya di dalam kebingungan itulah akhirnya pindah agama Buddha. Pindah agama Buddha bekerja di sini di Kalimantan Selatan, di Banjar. Nah, melihat di website Ulun ada melihat cara untuk menenangkan diri. Nah, habis ketemu lalu datang ke rumah. Jadi ulun hendak apa? Ulun baca tulisan bian, ulun kesini hendak bertaubat, ulun hendak kembali agama Islam. Karena hendak kawin. Nah, pasangannya Islam. Nah, jadi alhamdulillah bisa dari Islam, Buddha, kemudian kembali ke dalam Islam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tidak pindah lagi lah. Mudah-mudahan tidak pindah. Beberapa amalan dan doa-doa yang bisa kita baca. Yang pertama adalah kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Nah, ini apalagi nih? Ya, pasar sunyi kalah dapatnya Shopee, dapat TikTok. Nah, ini walaupun kita masih tetap menghadapi kondisi yang ada, ya, sampai saat ini, jangan lupa baca ini doanya. Doa ini doa Nabi Isa, ya, di dalam surah Al-Maidah ayat 114. Dan coba pian perhatikan, ya, ulun jadi tertarik ini kisahnya nih, ada Pak Haji kawan ulun di kantor dulu. Irsidin, aku nih habis lihat sekitar 500 kah 700. Kenapa Julon? Investasi lihannya. Ingat kan pian lihan? Nah, investasi lihannya. Jadi kawan nih kebetulan di lain partai, ya. Nah, waktu itu. Jadi kayak apa ya? Terus kayak apa pian ini? Iya, pusing tuh bang membayari karena sidin menjamin juga. Jadi orang lain umpat sidin menjamin, ya. Nah, jadi lalu bagaimana pian menghadapi akhirnya bisa lunas? Nah, kata beliau datang ke seorang ustadz lalu diberi doa ini. Nah, ternyata setelah ulun cari, kenapa jadi istimewa doa ini? Setelah ulun cari, ternyata coba pian perhatikan tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir. Warzukna yang di bawah ini artinya adalah berilah kami rezeki dari sisimu. Apa yang dimaksud rezeki tadi?
rezeki yang mudah diperoleh tanpa susah payah. Nah, ternyata rahasianya yang tafsir dari Syekh terima kasih. Rezeki yang didapat itu mudah diperoleh tanpa susah payah. Banyak kita baca doanya. Mudah-mudahan kita bisa. Yang kedua, ini juga masalah. Ini ulun seorang nih, Bu. Ya kalau bisa, kalau Haji Nasir dulu dicabut tangan orang misalnya. Ya. Kalau ulun dia ancam orang. Dulu sempat diancam orang juga. Awas kalau di jalan maka terselamat. Inilah pas waktu membaca Al-Quran untuk buka ini ya, kita baca doa ini surah Ghafir ayat 44. Dan inilah salah satu doa yang ulun ajarkan kepada orang yang datang ke rumah ulun supaya dibaca ketika masalah hidup kita terasa sangat menerpa, yaitu wa ufawwidu amri ilallah, dan aku serahkan urusanku, seluruh urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Turun lagi dari rumah, dulu mati aja kan. Saya sampai hari ini alhamdulillah panjang umur di panjang akhirat. Yang ketiga, kesedihan dan depresi. Ya. Nah ini diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, bersambung ya. Baik, demikian yang dapat ulun sampaikan. Ada kurangnya dari diri ulun pribadi, segala kebenaran kebaikan dan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrul minallah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.